Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, Sobat Hijau dimanapun Sobat Hijau berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zahrul Mutakin di acara podcast Pavilion Indonesia Pesan Iklim dari Azerbaijan. Mana kita di sini akan berbincang terkait dengan sektor energi, salah satu sektor yang menjadi andalan dalam penurunan emisi nasional kita, yang juga sudah kita tingkatkan dalam enhance NDC kita, bagaimana meningkatkan ambisi kita dalam penurunan emisi di sektor energi. Nah, bersama saya sudah bergabung Mbak Grenata Lohenapesi, Executive Vice President Regulasi dan Kebijakan dari PT PLN Persero, gitu ya. Dan yang kedua, ini Akang kita, ya. Akang Abdan Hanif Satria, Executive Vice President of Corporate Business Development dari PT PLN. Selamat datang, selamat bergabung Kang Hanif dan Mbak Grenata di acara kita pada sore hari ini di Baku. Sobat Hijau, mungkin Sobat Hijau pernah mendengar bahwa salah satu dari sektor yang sangat diharapkan untuk bisa mengurangi emisi kita itu adalah sektor energi. Dan PLN merupakan salah satu pemain besar, pemain penting di sektor energi ini. Sehingga langkah-langkah, kegiatan-kegiatan, inisiatif yang dilakukan oleh PLN itu nanti akan menjadi sangat-sangat penting bagi upaya kita untuk bisa mencapai target NDC kita di tahun 2030. Sebagai sebuah non-state actors, PLN tentunya akan berusaha mengharmonisasikan, menyelaraskan langkah-langkahnya dengan peraturan-peraturan perundangan dan regulasi-regulasi yang ada. Sehingga apa yang mereka lakukan senantiasa akan selaras dengan kebijakan dan juga target-target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu saya akan bertanya kepada kedua narasumber kita yang tentunya sangat kompeten terkait dengan hal ini. Kira-kira apa nanti langkah-langkah yang akan dilakukan? Namun sebelumnya mungkin gitu ya, mungkin apakah Akang Abdan atau Mbak Grenata ini mau menyampaikan dulu terkait dengan PT PLN itu sendiri, apa dan bagaimana langkah-langkah PT PLN begitu dalam secara umum dalam ikut serta menyukseskan atau berpartisipasi dalam upaya penurunan emisi nasional kita. Baik, mungkin pertama dari saya, terima kasih Pak Zahrul dan selamat sore dari Baku untuk Sobat Hijau ya. Jadi kami berdua dari PT PLN Persero, seperti yang mungkin teman-teman sekalian ketahui, jadi PLN ini adalah perusahaan yang memproduksi listrik ya, menyediakan listrik untuk masyarakat Indonesia. Kami dari sisi pembangkit yang kami miliki itu secara total kita punya hampir 70 gigawatt pembangkit dan kami memproduksi lebih dari 300 terawatt hour listrik dan melayani lebih dari 250 juta masyarakat Indonesia. Dan tentunya memang terkait dengan bagaimana kita bisa menurunkan emisi di sektor energi dan ketenaga listrikan secara khusus, kami melihat memang PLN punya peran yang sangat sentral. Dari sisi bagaimana Indonesia memproduksi listriknya, memang kami masih sangat bergantung dengan fossil fuel, di mana batu bara itu menjadi andalan saat ini ya. 60% lebih dari 60% listrik yang diproduksi oleh PLN itu berasal dari batu bara, dan energi terbarukan itu baru berkontribusi sekitar 14-15%. Dan memang di situ adalah hal yang akan menjadi prioritas kami untuk nanti bisa menurunkan emisi karbon di sektor ketenaga listrikan dengan shifting ya.
mengubah dari fossil based electricity asset gitu menjadi renewable based. Mostly itu akan menjadi energi terbarukan. Dari sekitar 100 gigawatt dalam rencana kami untuk membangun kapasitas tambahan hingga 2040, itu 75% akan berasal dari renewable. Mungkin sebagian itu masih akan menggunakan gas karena gas ini menjadi bagian yang cukup penting juga karena secara natural memang gas ini punya emisi yang lebih rendah dari batu bara, dan juga selain itu kita membutuhkan pembangkit gas yang nantinya akan berperan selain sebagai pemangku beban dasar atau base loader, dia juga menjadi salah satu pembangkit yang akan menjadi load follower. Nah, itu mungkin secara umum bagaimana PLN nanti bisa menurunkan emisi dari sektor energi khususnya untuk ketenaga listrikan dengan berpindah dari aset yang berbasis fosil, umumnya batu bara, ke aset yang di masa depan itu akan berbasis energi terbarukan. Oke, baik, saya melanjutkan pembicaraan kita dan saya beralih ke Mbak Grenata. Ketika kita berbicara tentang komitmen tadi yang dilakukan oleh PT PLN yang merupakan sebuah institusi bisnis dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang semacam itu yang tentunya ada konsekuensi biaya dan sebagainya. Itu kira-kira driving factors apa sih yang menyebabkan, yang mendorong PT PLN untuk melakukan hal-hal tersebut tadi? Baik. Kalau kita lihat PLN sebenarnya tadi yang sempat disampaikan oleh rekan saya sini Kang Abdan, sebenarnya kalau melihat komitmen PLN kita dari RUPTL yang saat ini sudah ada 2021 sampai 2030 itu udah jadi perencanaan atau RUPTL PLN paling hijau yang pernah ada di greenest RUPTL dalam sejarah PLN. Ada lebih dari 50% untuk porsi renewable yang udah masuk sebenarnya dalam perencanaan. Sekarang even kita lagi merancang perubahan RUPTL yang angkanya pun untuk porsi renewable lebih besar lagi gitu. Dan itu sebenarnya bentuk dari komitmen perusahaan, komitmen keseriusan sebenarnya PLN untuk pelaksanaan transisi energi ini. Ini kenapa? Karena kita sadar betul selaku badan usaha milik negara BUMN, kita kan sebenarnya agen ganda ini Pak. Jadi kalau pure bilang bisnis juga nggak bisa. Karena punya tanggung jawab untuk pelaksanaan PSO juga, Public Service Obligation sesuai dengan amanah pasal 33 Undang-Undang Dasar. Makanya bagaimana bentuk kita support apa yang menjadi komitmen negara dalam Paris Agreement, NDC yang sudah kita sampaikan, mengoperasionalkannya kira-kira seperti apa, ini yang menjadi trigger sebenarnya PLN komitmen untuk support target pemerintah itu untuk NCRT 2060. Oke, jadi menarik. Jadi memang ada di samping profit oriented juga ada layanan publik. Betul, lah. Betul, tanggung jawab itu. Namun demikian kan tetap harus ada semacam insentif ya untuk bisa melaksanakan itu. Saya kembali ke Kang Abdan itu. Kira-kira menurut Kang Abdan itu insentif atau regulatory framework apa gitu ya yang sekarang ini tersedia yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan seperti PLN sehingga dapat atau mau melaksanakan upaya-upaya penurunan emisi di sektor energi yang merupakan sektor vital bagi kehidupan kita. Itu seperti apa? Baik, itu menarik karena kita akan bisa dan harus melihat dari berbagai macam sisi. Pertama mungkin dari kepalanya dulu ya. Bagaimana kita ingin membangun aset baru yang renewable base, maka kita butuh financing. Ya. Butuh duit Pak. Iya. Nah bagaimana kita bisa memanfaatkan itu, karena sekarang memang tren semua ke transisi energi. Di mana sekarang sebetulnya ketersediaan pendanaan untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan fossil fuel itu sangat tipis. Sehingga memang kesempatannya itu Pak, bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang financing yang ada untuk bisa mendapatkan pendanaan yang kompetitif dengan biaya murah untuk bisa membangun aset baru yang renewable base. Itu pertama dari sisi financing. Dan ini memang butuh juga kolaborasi.
dari financing agency seluruh dunia gitu ya secara internasional untuk bisa ikut serta dalam membiayai pembangunan aset-aset baru yang berbasis energi terbarukan. Dan ini memang menjadi sesuatu yang diperlukan karena ketika kita ingin membangun pembangkit-pembangkit renewable baru, terkadang memang investasi di depan itu cukup besar. Gitu ya. Sebutlah misal kita bicara mengenai geothermal, Pak. Itu kan sesuatu yang cukup tinggi dari sisi risiko pengembangan di awal. Hydro pun demikian, Pak. Risiko di awal cukup besar. Walaupun ketika kita bisa melewati fase awal itu dengan baik, maka risiko dari investment itu semakin turun. Di mana di situ akan melihat bahwa proyek ini sudah makin kelihatan nih. Ini menjadi sesuatu yang secara confidence level makin tinggi gitu. Itu pertama dari sisi financing. Terus yang kedua, dari sisi biaya itu sendiri, cost untuk membangun. Di mana kita melihat ada advancement dari sisi teknologi dan juga ada faktor dari economies of scale. Makin banyak gitu ya pihak yang membangun renewable. Ini membuat biaya untuk membangun ini semakin murah juga. Itu kedua. Dan yang ketiga itu adalah ujungnya bagaimana kita bisa menjual listrik dengan harga yang affordable. Sehingga ketika driver dari cost tadi kita bisa optimalkan atau efisienkan, kita bisa mendapatkan tarif listrik yang juga dalam hal ini tetap kompetitif. Walaupun memang kalau kita bandingkan dengan misal Pak, batu bara itu Indonesia memproduksi batu bara dari dalam perut bumi kita sendiri gitu. Kita ambil dari tanah kita sendiri dan memang secara biaya itu masih paling murah. Tapi renewable di masa depan mungkin itu juga cukup kompetitif sehingga dari sisi penyediaan listrik itu tetap kita bisa mendapatkan biaya listrik yang cukup affordable, kompetitif dan bisa menjadi enabler untuk pembangunan ekonomi. Kira-kira seperti itu. Ada tambahan dari Mbak Renata? Menarik sebenarnya Pak. Tadi kalau Pak Sahrul sampaikan regulatory framework-nya kira-kira apa gitu ya untuk memberikan insentif itu. Sebenarnya kita tadi Paris Agreement kita udah ratifikasi. Itu udah jadi payung ya Pak. Kemudian kita udah punya Perpres 112 untuk percepatan pengembangan pembangkit renewable energy. Tapi kalau kita lihat Pak sebenarnya, dan kita punya beberapa aturan lain yang sebenarnya sifatnya tuh masih parsial. Kalau kita lihat let's say Perpres 112 tentang percepatan pengembangan pembangkit renewable, itu tuh hanya mengatur tentang early retirement termasuk, tapi juga penetapan ceiling price untuk pembangkit-pembangkit harga-harga listrik untuk pembangkit-pembangkit renewable. Tapi itu kalau kita lihat secara keseluruhan ini hanya sebagian dari strategi transisi energi sebenarnya yang harus dilakukan. Seharusnya kita tuh untuk secara strategi dari end to end, kita mesti mulai dari pembangkit, kira-kira transmisinya seperti apa menghubungkan demand dan supply yang jaraknya mismatch, tidak ada, itu isu terbesar renewable kan ya Pak. Kemudian kira-kira untuk menjaga agar sistem tetap bisa terjaga dengan baik dari intermitensinya seperti apa. Itu semua strategi yang dilakukan itu belum ada sebenarnya Pak regulasi yang mengatur secara end to end strategi pelaksanaan transisi energi yang mau kita lakukan tuh seperti apa. Mungkin itu challenge sebenarnya dari semua yang kita sudah punya, masih ada part yang belum ada nih mengcapture strategi end to end untuk pelaksanaan transisi di energi di Indonesia itu harusnya seperti apa. Oke. Nah, itu kan tadi yang disampaikan Mbak Renata itu kan kondisi yang seharusnya ada begitu. Betul. Tapi kan kenyataannya tidak demikian. Nah, Kang Abdan, menghadapi situasi seperti itu, strategi lah yang sangat kalau saya bilang strategi terlalu besar, mungkin taktik yang dilakukan oleh PLN untuk menghadapi yang seperti itu, yang dilakukan apa gitu. Baik. Itu memang sesuatu yang tidak mudah ya. Sebetulnya ultimate goals-nya kita ingin memberikan input kepada policy maker. Seperti apa sih seharusnya gitu ya dari sudut pandang korporasi dan mungkin sudut pandang pelaksana juga, karena kami melihat ketika ingin mencoba mengeksekusi apa yang ada di dalam perencanaan, kita menghadapi sejumlah tantangan gitu, dan tantangan itu terkadang datang dari regulasi yang perlu dilakukan improvement dan alignment
multisektoral. Itu mungkin yang ultimate. Tapi di sisi lain memang kita juga tidak menunggu regulasi yang ideal itu in place. Jadi kita melakukan apa yang bisa kita lakukan in advance. Contoh mungkin dari sisi bagaimana PLN mencoba untuk mengambil peluang, contoh dalam pengadaan Pak. Ketika RUPTL baru ini belum dirilis, maka kita sebetulnya belum bisa mengeksekusi proyek-proyek baru yang itu akan kita eksekusi tapi belum ada di RUPTL yang lama. RUPTL itu kan rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Itu adalah dokumen yang mencantumkan daftar proyek pengembangan infrastruktur kelistrikan. Nah, PLN itu hanya bisa mengeksekusi proyek yang ada di daftar itu. Ketika kita melihat, karena kan situasi berubah, Pak. Jadi situasi itu nggak statis tapi selalu dinamis. Demand baru muncul dan lain sebagainya, di mana demand baru yang muncul ini mungkin belum bisa diadres penyediaan tenaga listriknya oleh rencana infrastruktur di RUPTL sebelumnya. Itu sudah kami masukkan ke dalam rancangan RUPTL yang baru. Nah, walaupun rancangan RUPTL yang baru ini belum menjadi RUPTL resmi, tapi kami in advance melakukan market sounding. Kami melakukan bahkan partner selection juga dengan full scale proses pengadaan yang seperti biasanya. Jadi ketika RUPTL baru itu muncul, proses yang seharusnya baru dimulai sudah kami lakukan semuanya. Sehingga ketika semua itu sudah siap, RUPTL-nya sudah resmi, kita hanya tinggal mengumumkan pemenang. Dan proses eksekusinya akan bisa lebih cepat. Itu salah satu hal yang mungkin kami lakukan dalam menavigasi regulasi yang ada saat ini sambil menunggu regulasi ideal itu untuk. Oke. Jadi Sobat Hijau, barusan tadi kita berbincang bagaimana PLN gitu ya menyiasati situasi dan kondisi yang ada saat ini, existing condition, dengan upaya-upaya strategik, upaya-upaya taktis, sehingga mereka tetap bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan atau rencana untuk ikut serta dalam penurunan emisi itu. Kita tanya lagi satu hal, terutama ke Mbak Renata. Kalau kita tadi sudah berbicara masalah tantangan, nah peluangnya gitu ya, opportunity yang ada menurut Mbak Renata ini apa? Sehingga kita akan mungkin melakukan upaya juggling atau apa, tapi kira-kira di sana itu nanti akan ada opportunity yang sangat besar yang bisa kita ambil. Betul. Kalau berbicara tentang opportunity, sebenarnya kita berpotensi sangat besar untuk jadi leading justru Indonesia di transisi energi. Karena in terms of project tadi yang kita rencanakan untuk dibangun akan sangat masif, at least sampai 2040. Itu peluang investasi, kolaborasi government dan private sector, lenders dari luar, international partner untuk berpartisipasi, itu sebenarnya potensi yang sangat besar yang kalau kita kelola dengan baik akan mendatangkan manfaat paling besar justru buat negara gitu. Itu sebenarnya potensi paling besar. Kemudian pemerintah sebenarnya memang transisi energi ini semua masih mencari bentuk, tapi kurang lebih Indonesia kita sudah cukup advance juga. Untuk itu pemerintah udah aware tentang itu. Contoh kemarin yang baru diterbitkan pemerintah, regulasi terkait TKDN, sebenarnya banyak upaya yang pemerintah udah coba lakukan untuk bisa mengoptimalkan strategi atau langkah-langkah pelaksanaan transisi energi yang kita lakukan. Kalau sebelumnya untuk local content requirement-nya tuh lebih strict, tapi yang ini bagaimana kita mencari titik tengah untuk bisa memenuhi kebutuhan transisi energi yang bergerak sangat cepat di Indonesia, tapi di sisi lain paralel membangun industri dalam negeri. Jadi kita coba cari titik tengah di situ, pemerintah lakukan, dan itu sebenarnya peluang yang sangat baik justru buat investasi, buat yang lain-lain gitu. Jadi kalau ini sampai bisa sama-sama kita dapatkan solusi, jalan bersama-sama dengan regulasi yang terus menyempurnakan menyesuaikan dengan langkah-langkah yang dilakukan, saya rasa niscaya Indonesia bisa jadi leading justru Pak di dalam proses ini. Bisa tambahkan tentang tadi
ada kata kunci menurut saya investasi. Ya. Ya. Itu menurut Kang Abdan ini investasinya itu kira-kira dalam negeri, luar negeri, atau kombinasi seperti apa sih? Ya, berbicara soal investasi, memang investasi di sektor ketenagalistrikan ini adalah sesuatu yang akan jadi enabler untuk hilirisasi sebetulnya. Jadi ketika misal kita bicara mengenai investasi pembangkit 1 gigawatt, sebutlah 1 gigawatt. Kemudian itu akan menarik investasi sebesar kurang lebih 1 billion US dollar misal. Listrik itu nggak selesai di situ. Betul. Jadi itu harus ada hilirisasinya. Misal listrik itu akan digunakan untuk apa? Untuk smelting, produk turunan dari logam misal gitu ya. Itu pasti akan draw investment yang lain gitu, untuk masuk. Kemudian listrik misal digunakan untuk apa? Data center, itu juga draw investment yang secara jumlah investment itu mungkin akan lebih besar daripada jumlah investment untuk pembangkitnya sendiri. Jadi ketika kita menumbuhkan 1 gigawatt pembangkit yang mungkin itu membutuhkan ongkos 1 billion US dollar, itu bisa draw investment masuk di hilirisasinya mungkin 3-4 kali lipat dari itu. Dan bahkan kalau misalkan kita memang punya langkah-langkah yang pas untuk melakukan hilirisasi secara optimal, itu investment yang muncul di bawah itu mungkin akan sangat besar. Dan saya pikir itu menjadi sesuatu yang akan menjadi kunci dan punya peran yang sangat besar dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang menjadi aspirasi pemerintah. Menarik, sangat menarik, sangat menginspirasi. Sobat Hijau, tadi sudah kita dengarkan bagaimana komitmen yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah rencana dan kemudian sudah dilaksanakan juga dengan strategi yang sedemikian rupa. Ini adalah merupakan sebuah upaya yang menurut saya gitu ya, ini sangat-sangat kuat dari sebuah perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam penurunan emisi dan juga aksi iklim tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat global. Sebelum kita tutup, saya rasa kita perlu mendengarkan. Kira-kira ada pesan nggak dari Kang Abdan atau Mbak Grenata kepada Sobat Hijau semua untuk bisa bersama-sama kita melaksanakan atau bersama-sama melakukan aksi iklim yang sangat-sangat penting bagi generasi mendatang. Mungkin Kang Abdan dulu ada yang mau sampaikan? Baik, terima kasih Pak Zahrul. Ini mungkin agak sedikit mencoba untuk lebih mudah untuk diimplementasikan oleh individu. Karena kalau kita bicara mengenai kelistrikan itu sesuatu yang membutuhkan investasi besar dan lain sebagainya. Tapi mungkin pesan saya seperti ini Pak, bahwa perubahan iklim ini adalah satu hal yang nyata. Dan kita harus bisa berkontribusi bagaimanapun besar atau kecilnya kontribusi itu. Dan secara individu menurut saya satu hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa secara bijak mempertimbangkan apa yang kita konsumsi. Baik itu jenis dan juga jumlahnya. Saya melihat apabila kita bisa melakukan secara individu Pak, dan itu bisa kita lakukan secara bersama, melakukan optimalisasi akan apa yang kita konsumsi dan berapa jumlah yang kita konsumsi, itu akan bisa memberikan impact yang signifikan terhadap bagaimana usaha kita untuk mencegah perubahan iklim ini. Oke, terima kasih. Mbak Grenata? Kalau dari saya untuk Sobat Hijau semua, seperti yang tadi disampaikan sebenarnya, transisi energi ataupun isu mengenai perubahan iklim ini sebenarnya bukan masalah negara saja, bukan hanya masalah satu stakeholder tertentu saja, tapi ini masalah global sebenarnya, masalah kita semua gitu. Mungkin ini satu isu yang setelah sekian lama semua negara, semua stakeholders yang ada menghadapi satu challenge yang harus dicarikan solusi bersama. Jadi kolaborasi dari semua stakeholders ini sangat penting dalam rangka pelaksanaan transisi energi untuk sama-sama kita capai target penurunan pengendalian perubahan iklim yang kita mau capai seperti apa. Pemerintah dalam konteks policy dan regulasi sangat penting untuk menyusun suatu kebijakan, mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya clear, kemudian konsisten sehingga memberikan
kepercayaan diri bagi investor melakukan investasi-investasi. Berikut juga untuk badan usaha seperti PLN, masyarakat mengambil bagiannya masing-masing untuk bisa bagaimana kita mengisi peran kita masing-masing dalam menjawab tantangan untuk perubahan iklim ini. Jadi ini bukan hanya masalah global yang jauh dari kita, tapi ini masalah bersama, masalah kita semua yang perlu sama-sama kita cari collaboration action untuk bisa dapat solusi terbaik untuk menjalaninya. Baik, terima kasih Kang Abdan, Mbak Grenata, Sobat Hijau. Demikian tadi perbincangan kita dengan kedua narasumber kita dari PT PLN, Mbak Grenata dan Kang Abdan. Mudah-mudahan langkah-langkah yang dilakukan oleh PT PLN ini bisa menginspirasi dan juga membuktikan bahwa regulatory framework yang baik didukung dengan komitmen dan juga pelaksanaan di lapangan yang baik oleh sektor swasta, itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang memang seperti yang kita harapkan, yaitu penurunan emisi, semakin sustainable-nya kehidupan ini, dan bumi kita hanya satu, maka harus kita jaga kelestariannya. Untuk itu, mari kita semua berpartisipasi dalam hal ini. Demikian podcast kita kali ini. Saya akhiri pesan iklim dari Azerbaijan, dan kita akan berjumpa lagi dalam waktu dan kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam lestari.